Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih bersama program Ngopi Warung bersama saya Hadi Putra dan narasumber tetap kita Pak Uten Sutendi sudah bersama kita. Apa kabar Pak Uten? Alhamdulillah. Di sebuah lembah di sebuah desa di Kabupaten Bogor, tepatnya di Lui Batu Rumpin di Padepokan Panisan, tepat Pak Uten. Sibuk apa Pak Uten hari-hari ini? Ya kebetulan nih lagi senang, lagi bahagia karena padi-padi yang kita tanam nih sebentar lagi panen, sudah menguning semua ini, luar biasa. Iya, kita akan membahas dua tokoh nasional ya Hmm. yang menjadi top man masyarakat. Yang pertama Gibran Rakabuming. Hmm. Jadi kita akan membahas dua tokoh nasional yang secara popularitasnya sangat dominan, Pak Hmm. Uten. Dan saya minta pendapatnya Pak Uten terkait dua tokoh ini yang cukup fenomenal. Karena hasil survei dan hasil kinerjanya bisa kita soroti Hmm. itu dengan sudut pandang Pak Uten sebagai budayawan. Mungkin waktu dan tepat saya persilahkan Pak Uten. Satu-satu kali ya. Iya. Apanya yang mau dibahas dari Gibran atau KDM? Ya Gibran ini kan KDM dulu tuh Gibran dulu. Gibran dulu. Oke. Gibran sebagai politisi muda Pak, yang Hmm. berangkat dari daerah Pak. Bagaimana sorotan Bapak kinerjanya 2 tahun ini Pak? Nah Gibran ini kan anak muda yang tampil menjadi wakil presiden dengan banyak catatan kontroversial ya, karena sempat dipersoalkan oleh para politisi ketika mau menjadi wakil presiden dan sampai sekarang dipersoalkan. Tapi tentu saja persoalan itu nggak penting sebetulnya karena sudah berlalu. Yang paling penting itu sekarang posisi beliau menjadi wapres yang resmi, wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Pak Presiden Prabowo. Itu yang paling penting, yang sekarang disorot oleh banyak media karena posisinya yang makin hari makin naik gitu lah. Ada hasil survei, saya nggak tahu berapa angkanya ya, tapi hasil survei yang mengindikasikan tren kepercayaan atau elektabilitas Gibran ini makin naik ketimbang pribadi Presiden Prabowo itu sendiri gitu. Itu yang paling menarik kita bahas, kenapa terjadi seperti itu. Ya baik Pak. Selain fenomenal berangkat dari wali kota Solo, track recordnya Gibran juga putra Pak Jokowi dan gaya kepemimpinannya kan sedikit berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Gibran ini lebih senang ke luar daerah, ketemu dialog dan langsung. Bagaimana Bapak melihat masa depan politik Gibran ini dengan gayanya? Ya, Gibran itu kan gambaran dari pribadi Pak Jokowi sebetulnya. Seorang anak muda yang hampir murni ya, mirip langkah-langkah dan eh, pola berpikirnya itu seperti ayahnya, Pak Jokowi ya. Beliau rajin turun ke rakyat, gitu, tidak banyak bicara. Kemudian juga yang paling mengagumkan dari kepribadiannya itu adalah kesantunannya. Kesantunannya dalam mensikapi banyak hal, banyak problem bangsa ini, dan juga kesantunannya dalam berhubungan dengan sesama ya, baik itu dengan para politisi maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, dia sangat santun. Begitu juga ketika mensikapi problem masalah bangsa ini yang lagi disorot oleh masyarakat, dia mensikapinya dengan tenang saja gitu. Salah satu contohnya misalnya yang sekarang lagi banyak dikutip ya, diangkat media itu soal posisi duduk gitu. Posisi duduk beliau dengan Pak Prabowo ketika sidang kabinet ya, sidang kabinet tidak sewajarnya ditempatkan di posisi dengan Menko, dengan para menteri gitu. Ini eh,
Kalau dalam rapat-rapat biasa sih mungkin itu nggak masalah, tapi karena ini rapat resmi menjadi rapat resmi dari sebuah lembaga kepresidenan menjadi masalah. Karena secara konstitusional presiden dan wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan, integrated gitu. Kalau seorang presiden atau lembaga kepresidenan itu menyelenggarakan sebuah rapat, maka automatically itu di dalamnya ada wakil presiden gitu. Jadi masalah ketika wakil presiden ditempatkan posisinya di luar meja kepresidenan gitu. Baik Pak, itu apakah quote and quote ini tanda-tanda Pak Prabowo ini mulai menjauh dari Gibran mencari sosok untuk pemilu yang selanjutnya Pak, menurut Bapak? Eh, Tanda-tanda ke arah sana banyak ya, tapi saya melihat ini berbahaya kalau eh, ada sikap-sikap yang quote and quote negatif dari Pak Presiden Prabowo terhadap posisi wakil presiden. Ini bahaya karena sesungguhnya eh, komposisi Gibran dan Pak Prabowo ini adalah komposisi yang sangat ideal, sangat bagus ya. Di satu sisi Pak Prabowo itu mewakili tokoh besar bangsa ini yang lahir dari tradisi intelektual dan tradisi kemiliteran serta dari keluarga yang terhormat ya. Punya reputasi yang bagus di dalam karir dan bisnis maupun secara intelektual gitu. Dan hidup di dalam dunia yang sangat modern gitu. Itu kita membutuhkan presiden yang punya background seperti itu. Tapi di sisi lain, Gibran itu tokoh muda yang lahir dari semangat tradisional. Jadi semangat tradisi. Dia lahir dari Solo yang berada di lingkungan orang-orang Jawa yang sangat taat dan patuh dengan adat istiadat Jawa. Karena itu sikapnya sangat santun, sangat menghargai tradisi gitu. Ini kalau dua sosok ini konsisten berjalan untuk bangsa ini sangat luar biasa. Perpaduan yang sangat ideal untuk bangsa ini. Di satu sisi mewakili semangat militer yang tegas gitu dan modern, juga punya jaringan komunikasi dan hubungan luar biasa dengan berbagai negara. Tapi di sisi lain juga dia punya basic kerakyatan yang sangat kuat gitu. Kemudian punya basic value ke ke tradisi, ke adat yang sangat tinggi karena bangsa kita kan bangsa yang sangat kaya dengan adat istiadat, dengan tradisi yang itu tidak bisa diabaikan dalam kepemimpinan sebuah negara sebesar Nusantara ini gitu. Saya rasa kopinya semakin menarik nih Pak, pembahasan kita. Prabowo dan Gibran ini menurut Bapak saling melengkapi dari sisi intelektual dan spiritual. Nah Bapak melihat gaya spiritual apa yang membedakan Gibran dengan politisi Jawa lainnya Pak? Nah, atau non Jawa? Saya nggak ngerti apakah Pak Prabowo itu menyadari ini atau orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo atau orang-orang di istana itu menyadari apa tidak posisi Gibran yang penting dan komposisi ini begitu penting. Repotnya kalau hal ini tidak disadari gitu dan lebih misalnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik praktis sehingga nilai-nilai luhur yang dibawa oleh semangat tradisi dan semangat kerakyatan oleh Gibran dan oleh keluarga Solo itu kemudian tidak dihargain. Nah, tanda-tanda ke situ saya melihat ada karena kepentingan kekuasaan politik praktis semakin hari semakin kuat gitu, sehingga posisi Gibran itu semakin quote and quote agaknya mulai kurang dianggap penting gitu. Dia baik sebagai wakil presiden maupun sebagai sosok yang mewakili kekuatan rakyat dan kekuatan tradisi gitu. Dan tradisi itu adalah kekuatan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia gitu. Gibran mewarnai itu,
menghargai itu dan memiliki akar di situ gitu loh. Luar biasa ini pemberitaan kita. Pak Uten, ini pembahasan kita semakin menarik. Sosok Gibran ini kan bukan hanya mewakili Gibran pribadi, Pak, tapi quote and quote, Pak, di media massa atau di berita bahwa Gibran ini kan simbol dari geng Solo, Pak, hari ini. Nah, apakah dan Prabowo geng Ambalang, apakah ada tanda-tanda khusus yang Bapak soroti bahwa geng Ambalang atau Prabowo meninggalkan Gibran, Pak? Saya kok kurang setuju ya dengan istilah geng-geng gitu ya. Ada geng Solo, geng Hambalan. Kesannya kurang bagus untuk sebuah bangsa yang besar dan terhormat ini. Saya kira nggak ada lah geng-geng gitu ya. Itu bisa-bisa media sosial aja, atau bisa-bisa para netizen ya yang bilang geng-geng. Nggak ada geng, yang ada adalah uh, kekuatan politik yang dan pengaruh politik yang dibawa oleh Pak Prabowo, yang kemudian juga kekuatan politik yang dibawa oleh Pak Jokowi dan ke Gibran. Mungkin itu lebih tepat ketimbang pakai istilah geng. Itu geng kurang kurang elok lah untuk membicarakan bangsa yang hebat, bangsa yang besar dan mulia ini gitu. Nah, memang dari awal banyak sekali orang yang ingin memisahkan komposisi bagus ini antara Presiden Prabowo dengan Pak Gibran. Banyak sekali yang menghendaki itu. Karena kalau komposisi ini berjalan bagus, tentu negara ini akan luar biasa hebat. Kalau Pak Prabowo menyadari itu, atau orang-orang istana dan lingkungan Pak Prabowo menyadari itu, betapa komposisi Pak Prabowo dan Gibran ini adalah sangat ideal, yang bisa membawa bangsa ini ke Indonesia maju yang sesungguhnya. Jadi kalau bangsa ini mau maju sampai tahun 45 itu sebagai Indonesia emas, menurut saya komposisi ini harus dipertahankan dalam pengertian value ya, bukan hanya personal, value antara semangat spiritualisme, semangat tradisionalisme dengan semangat modernisme gitu. Itu harus dipadukan karena kita memiliki kekuatan dua-duanya itu. Satu sisi kita tidak bisa lepas dari pergaulan modern dan pergaulan globalisasi yang menghendaki kemajuan teknologi dan cara berpikir yang lebih maju. Tapi di satu sisi kita adalah bangsa yang memiliki akar yang kuat dan memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam nilai-nilai luhur tradisional kita. Itu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang saya sedihkan hari ini, pembicaraan ke arah itu yang hilang. Yang ada adalah saling geser-menggeser, saling mati-mematikan antara satu dan yang lainnya. Ini tidak lepas dari grand strategi dunia barat yang ingin melihat Indonesia ini tidak maju, yang ingin melihat persatuan dan kesatuan para pemimpin kita ini bobrok, tercerai-berai. Itu yang diinginkan. Kalau itu terjadi kan pasti terganggu semua proses pembangunan yang ada gitu. Nah sekarang kan mulai terasa kan gitu. Ada upaya-upaya menjauhkan Gibran misalnya yang memiliki semangat tradisional tadi gitu. Sehingga langkah-langkah kebijakan Pak Prabowo dalam berbagai kebijakan strategis yang penting itu mulai sedikit jauh dari warna-warna kearifan gitu loh. Jauh dari kearifan, dari mulai soal MBG ya, kemudian yang menurut saya tidak mengajak dan tidak merangkul kekuatan-kekuatan kearifan lokal, dan kedua juga soal merah putih ya, operasi merah putih yang tidak mengindahkan kekuatan-kekuatan potensi lokal. Itu indikasi bahwa spirit of tradisional kita, kerakyatan kita itu mulai kurang diindahkan. Ini berbahaya gitu. Baik Pak, ini
Pak Uten melihat bahwa ada grand strategi dari pihak luar, Pak ya, upaya-upaya memisahkan entah itu Prabowo dengan Gibran atau Prabowo dengan Jokowi atau yang lebih spesifiknya lagi ini kelompok militer mana kelompok sipil. Nah, Pak Uten memandang itu sebagai tantangan dan Pak Uten melihat Pak Prabowo Gibran ini bisa nggak menghadapi tantangan itu ke depannya, Pak? Ya harus bisa, harus bisa. Ini bukan nggak ada hubungannya dengan militer sipil, nggak ada. Tapi ini adalah uh, uh, tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini secara umum ya. Artinya tantangan itu apa? Itu rongrongan dari dunia barat ya, yang banyak memasang pion-pion proxy war-nya. Jadi ini kan proxy war sebetulnya. Proxy war itu perang yang dilakukan tanpa senjata, tapi melakukan perang itu dengan senjata-senjata kultural dan senjata-senjata agama gitu, untuk memisahkan dan memisahkan kekuatan elemen bangsa di kita untuk tidak bersatu gitu. Dan kita menyayangkan kalau ini tidak disadari gitu loh. Kalau ini tidak disadari oleh para elit kita, terutama oleh presiden kita. Jadi jangan karena keinginan untuk mempertahankan kekuasaan misalnya ya, untuk memperpanjang kekuatan dan kekuasaan politik jangka panjang, kemudian kita melupakan itu. Padahal justru kekuatan kita itu di situ, di kesadaran bahwa kita adalah negara yang memiliki akar budaya yang kuat. Itu modal besar yang tidak dimiliki oleh bangsa lain gitu. Nah, bangsa lain itu kita ingin agar tidak mengakar ke situ, tidak mengakar ke adat bangsa sendiri. Kira-kira gitu. Iya, Pak. Luar biasa ini percakapan kita, sahabat-sahabat penonton setia Kopi Sewarung. Kita terus membicarakan untuk kemajuan bangsa kita, terkhusus memang episode hari ini Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana Pak Uten melihat program Lapor Mas Gibran? Apakah itu udah efektif? Apa perlu dikoreksi? Atau apa masih ada itu program itu sekarang? Apa masih ada? Setahu saya udah nggak ada. Sudah nggak kedengeran. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada? Gitu. Siapa yang meniadakan itu? Itu yang harus ditanya gitu. Kenapa program sepenting itu nggak ada atau ditiadakan? Berarti ada tanda-tanda ya Pak, ada upaya dari satu pihak memisahkan Pak Prabowo dan Gibran ini ya di tengah jalan. Itu sudah lama dari kelompok-kelompok yang saya sebut dengan pion proxy war di sini, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kelompok-kelompok penggiat dan seterusnya ya, yang memisahkan, yang ingin melihat Gibran dan Prabowo ini pisah gitu. Karena kalau pisah itu maka kekuatan kita akan rapuh gitu. Ini akan terjadi. Sekarang ekonomi kita menurun, kepercayaan dunia juga menurun, investor juga pada sebagian mulai pergi gitu. Karena ada konflik yang terus menerus, tidak berhenti, dari mulai ijazah yang dibiarkan berlarut-larut gitu loh. Dari mulai apalagi itu, baik ijazah Pak Jokowi maupun ijazah Gibran tidak pernah berhenti. Itu kan persoalan kecil, sangat kecil dan memalukan dari sebuah bangsa yang sangat besar dan kaya raya ini masih membicarakan hal-hal kecil. Kalau presiden mau negara ini terus bergerak dengan cara kerja positif dan seluruh warga itu fokus untuk berpikir positif ke arah kemajuan, hal-hal sepele seperti itu kan harus segera diselesaikan. Apa susahnya menyelesaikan persoalan kecil itu? Itu bagian dari proksi, yang ingin membuat kegaduhan. Jadi proksi ini selalu mencari celah, di mana ada celah yang membuat negara ini gaduh, dia masuk gitu, dengan berbagai cara. Gitu. Baik Pak, ini kan
pembahasan kita semakin menghangat. Saya mau tanya Pak Uten soal, ini kan ada tradisi Pak, Wapres kita ini dianggap tanda kutip ban serep Pak dari Presiden. Nah, bagaimana Bapak sebagai senior bisa sebagai budayawan bisa menyarankan agar Pak Gibran ini ngambil sikap gitu Pak, atau lebih banyak program-program yang langsung ke masyarakat, atau ada saran Pak? Kalau ban serep itu dari dulu, bukan hanya presiden, wakil gubernur, wakil bupati selalu jadi ban serep. Ban serep itu penting. Apa nggak penting? Ban serep itu penting. Penting. Karena tidak selamanya seorang presiden, seorang gubernur, wakil bupati itu bisa stabil. Ban serep itu penting gitu loh. Tapi bukan ban serep yang pasif. Tapi harus menjadi ban serep yang aktif. Yang bisa membackup semua kebijakan-kebijakan penting seorang presiden yang sehingga bisa dipahami dan dijalankan di tengah masyarakat. Itu, dan Gibran menurut saya sudah melakukan itu dengan banyak terjun ke masyarakat gitu kan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan presiden apapun itu, kemudian juga untuk menangkap aspirasi dan masalah-masalah yang real di bawah untuk menjadi bahan atau bahan baku kebijakan negara atau kebijakan presiden. Karena pembangunan memang harus dimulai dari bawah gitu, dari aspirasi masyarakat. Kalau nggak turun, bagaimana kita tahu kebutuhan rakyat gitu. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh Gibran. Nah, jadi jangan selalu melihat masalah itu secara politik. Ini yang terjadi. Semua dilihat politik. Gibran turun ke bawah dianggap kampanye di awal gitu kan, dianggap mencari pengaruh, mengumpulkan massa dan seterusnya. Ini jeleknya bangsa kita gitu. Selalu melihat dari sisi negatif dari setiap masalah yang ada. Kenapa kita nggak bisa melihat sisi positif dari setiap langkah kebijakan pemerintah kita gitu. Ini yang harus hati-hati gitu dari Pak Prabowo gitu. Jangan mudah terpancing oleh banyak sekali rongrongan-rongrongan dari luar melalui agen-agen yang di dalam negeri untuk memisahkan diri dari komposisi ideal dengan Gibran itu gitu loh. Kalau enggak nanti bahaya gitu. Boleh Pak berbagi pandangan nih buat generasi muda yang memang ini kan dekat sama Gibran. Apa Pak saran Bapak untuk Gibran untuk mendekati kelompok muda? Karena bagian dari umur kan, umur pas gitu. Saya kira sekarang automatically dia dengan usia yang belum 40 ya, dia sudah menjadi wakil presiden, itu sudah menjadi kekuatan inspiratif untuk anak-anak muda, bahwa anak muda pun bisa menjadi top pimpinan di negara ini kalau memiliki satu etika yang bagus seperti yang diperlihatkan Gibran, memiliki akhlak yang bagus. Yang lain-lain seperti skill, kemudian knowledge yang lain itu penting, tapi yang paling penting sekarang itu adalah akhlak. Dan Gibran sudah menunjukkan itu, bahwa akhlak itu jauh lebih penting ketimbang life skill untuk mencapai kesuksesan hidup seseorang ya. Saya kira gitu ya. Luar biasa Pak perjumpaan kita sore ini, banyak masukan dan banyak nasihat untuk kita generasi muda di acara Ngopi Warung. Mungkin kita sudahi Pak, kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.